Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Salsabila. Saya dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari Lokal B dengan NIM 20010102008. Nah, jadi video kali ini saya buat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansa, SPD SAPM PDMA. Nah, jadi video kali ini berisikan penjelasan mengenai materi pengukuran nilai tengah. Nah, di dalam pengukuran nilai tengah ini terdapat jenis-jenisnya. Nah, kali ini kita akan membahas 3 jenis. Yang pertama adalah median, yang kedua adalah modus, dan yang ketiga adalah median. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran nilai tengah. Nah, jadi pengukuran nilai tengah itu merupakan angka yang menjadi pusat dalam distribusi. Nah, pengukuran nilai tengah itu juga disebut dengan tendensi sentral. Nah, dalam tendensi sentral itu terdapat perhitungan tentang mean, median, dan juga modus. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang mean. Nah, jadi mean itu merupakan nilai rata-rata dalam suatu kelompok. Nah, rata-rata ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data individu dalam kelompok tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah individu dalam kelompok tersebut. Nah, mean itu disimbolkan dengan X atau X bar. Dan untuk menghitung rata-rata ini ada 3 rumus yang digunakan. Nah, rumus-rumus ini itu disesuaikan dengan kondisi data yang disajikan. Nah, baik, untuk yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu, yaitu menghitung mean dalam data yang mentah. Nah, menghitung mean dalam data yang mentah itu maksudnya datanya masih acak atau belum diurutkan, dan kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini maksudnya adalah rata-rata sama dengan jumlah nilai seluruh individu dalam kelompok tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah individu dalam kelompok tersebut. Sebagai contoh, diketahui jumlah nilai 5 mahasiswa yaitu 70, 60, 80, 100, dan juga 90. Nah, nilai-nilai ini kemudian kita jumlahkan secara keseluruhan, kemudian dibagi dengan 5. Nah, hasilnya 400 dibagi dengan 5 sama dengan 80. Nah, jadi rata-rata nilai dari 5 mahasiswa tersebut adalah 80. Nah, untuk selanjutnya adalah menghitung mean dalam data distribusi yang tunggal. Nah, untuk menghitung mean dalam data ini itu ada 2 rumus yang digunakan. Nah, untuk rumus yang pertama itu digunakan apabila data tersebut memiliki lebih dari 1 frekuensi. Nah, rumusnya rata-rata sama dengan jumlah seluruh individu dalam kelompok tersebut dibagi dengan jumlah individu atau jumlah subjeknya. Nah, kemudian untuk rumus yang kedua yaitu rata-rata sama dengan jumlah seluruh individu setelah dikalikan dengan frekuensi, kemudian dibagi dengan jumlah subjeknya atau jumlah individu atau frekuensi dalam kelompok tersebut. Nah, sebagai contoh kita bisa perhatikan tabel berikut. Nah, tabel ini memuat nilai dari 20 mahasiswa. Nah, di dalam tabel tersebut kita dapat ketahui bahwa untuk jumlah individu nilai dalam kelompok tersebut adalah 1479 dan untuk frekuensinya itu adalah 20. Nah, dikarenakan frekuensinya itu lebih dari 1, artinya kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, di mana rumus yang kedua itu adalah rata-rata sama dengan jumlah individu setelah dikalikan dengan frekuensi dibagi dengan jumlah subjek atau frekuensinya. Nah, jadinya 1479 dibagi dengan 20 sama dengan 73,95 atau kita bulatkan menjadi 74. Jadi rata-ratanya adalah 74. Nah, selanjutnya adalah menghitung mean dalam data yang berkelompok. Nah, untuk menghitung mean dalam data ini itu dilakukan atas dasar jumlah frekuensi titik tengahnya. Nah, untuk rumus yang digunakan adalah rata-rata sama dengan jumlah nilai titik tengah setelah dikalikan dengan frekuensi, kemudian dibagi dengan jumlah subjeknya atau jumlah frekuensinya. Nah, sebagai contoh kita bisa perhatikan tabel berikut. Nah, tabel ini itu memuat nilai statistik dari 40 mahasiswa. Nah, dalam tabel ini kita bisa ketahui bahwa untuk jumlah seluruh
jumlah seluruh nilai titik tengahnya setelah dikalikan dengan frekuensinya adalah 2937. Nah, 2937 ini kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensinya yaitu 40. Lalu bagaimana untuk menentukan jumlah atau nilai titik tengahnya? Nah, kita bisa perhatikan data yang pertama. Nah, data yang pertama itu dari 65 sampai 67. Nah, jika kita hitung antara 65 dengan 67 itu adalah 66. Nah, jadi untuk jumlah titik tengahnya atau nilai titik tengahnya yaitu 66. Nah, kita kembali lagi ke rumus tadi. Untuk jumlah nilai titik tengah setelah dikalikan frekuensinya keseluruhannya yaitu 2937. Nah, 2937 kita bagi dengan jumlah seluruh frekuensinya yaitu 40, sehingga hasilnya 73,42 atau kita bulatkan menjadi 73. Nah, jadi rata-rata dari data tersebut adalah 73. Ya, demikian tadi materi tentang median. Nah, selanjutnya adalah materi tentang median. Nah, jadi median itu merupakan nilai tengah dari suatu data setelah data tersebut diurutkan. Yang artinya sebelum kita menentukan mediannya, kita harus urutkan data tersebut terlebih dahulu. Nah, median itu disimbolkan dengan ME. Dan untuk mencari median ada dua cara yang digunakan. Nah, yang pertama itu menentukan median dalam data yang satuan. Yang kedua, menentukan median dalam data yang berkelompok. Nah, untuk mencari median dalam data yang satuan ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan. Nah, untuk yang pertama kali itu adalah mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, setelah itu apabila kita jumpai data yang berjumlah ganjil, maka mediannya adalah data yang berada paling tengah. Sebagai contoh, kita bisa perhatikan data berikut ini. Nah, data ini itu memiliki data yang berjumlah ganjil. Nah, sebelum kita mencari mediannya, kita harus urutkan datanya terlebih dahulu. Selanjutnya baru kita tentukan mediannya. Nah, median dari data tersebut adalah 13. Kenapa 13? Karena data 13 ini itu berada paling tengah. Nah, selanjutnya apabila kita jumpai data yang berjumlah genap, maka mediannya adalah hasil bagi dua data tersebut. Nah, artinya dua data yang berada di tengah itu kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan 2. Nah, sebagai contoh kita bisa perhatikan data berikut ini. Nah, pastinya sebelum menentukan mediannya kita harus urutkan datanya terlebih dahulu, kemudian baru kita cari mediannya. Nah, untuk dua data yang berada di tengah itu ada 12 dan juga 13. Nah, 12 dan 13 ini kita jumlahkan sehingga hasilnya 25, kemudian kita bagi dengan 2, sehingga 25 dibagi 2 sama dengan 12,5. Nah, jadi mediannya adalah 12,5. Baik, selanjutnya adalah mencari median dalam data yang berkelompok. Nah, untuk mencari median dalam data yang berkelompok, kita bisa menggunakan rumus berikut. Nah, rumus ini, median sama dengan nilai batas bawah kelas median ditambahkan dengan panjang interval kelas median, buka kurung, banyaknya frekuensi dibagi dengan 2, kemudian dikurangi dengan jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median, kemudian dibagi dengan frekuensi mediannya. Nah, sebagai contoh kita bisa perhatikan tabel berikut. Nah, tabel ini itu memuat nilai dari 80 mahasiswa. Nah, langkah awal yang harus kita kerjakan adalah menentukan setengah dari data tersebut. Nah, jika kita melihat tabel jumlah keseluruhan data tersebut adalah 80. Artinya setengah dari data tersebut adalah 40. Nah, 40 ini kita gunakan untuk menentukan kelas mediannya. Nah, jadi untuk kelas mediannya terletak pada interval kelas yang kelima. Mengapa terletak di interval kelas yang kelima? Karena sampai pada kelas interval yang kelima, jumlah frekuensinya sudah lebih dari 40. Jadi cukup sampai di situ. Lalu mengapa tidak di kelas interval yang keempat? Nah, karena sampai pada kelas interval yang keempat, jumlah frekuensinya itu hanya 23, artinya kurang dari 40. Nah, jadi begitu. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan median dari kelas intervalnya, selanjutnya kita tentukan nilai batas bawah dari kelas mediannya. Nah, untuk kelas median itu dari 71 sampai dengan 80, yang artinya untuk tepi bawahnya adalah 71. Nah, 71 ini harus kita kurangi 0,5 sehingga nilai batas bawahnya adalah 70,5. Selanjutnya kita tentukan untuk
N atau banyaknya observasi atau frekuensinya. Nah, untuk keseluruhan frekuensinya adalah 80. Nah, 80 ini langsung kita bagi dua saja untuk memudahkan masuk ke dalam rumus, sehingga hasilnya menjadi 40. Nah, selanjutnya kita tentukan jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas mediannya. Nah, jadi sebelum kelas median jumlah frekuensinya itu ada 1, 2, 5, dan 15, sehingga hasilnya menjadi 23. Nah, selanjutnya baru kita tentukan panjang interval dari kelas medianya. Nah, tadi untuk kelas medianya itu dari 71 sampai dengan 80. Jadinya untuk panjang intervalnya adalah 10. Jika kita hitung dari 71 sampai 80 itu jumlahnya 10. Jadi untuk panjang interval kelasnya adalah 10. Nah, setelah kita tentukan hal-hal tadi itu, baru kita masukkan ke dalam rumus, sehingga median sama dengan 70,5 ditambah dengan 10 buka kurung 40 dikurangi dengan 23 dibagi dengan 25. Nah, langkah awal yang harus kita kerjakan adalah mengerjakan yang di dalam kurung. Nah, jadinya 40 kita kurangi dengan 23, hasilnya 17. 17 ini kita bagi dengan 25, sehingga hasilnya adalah 0,8. Jadi 70,5 ditambah dengan 10 buka kurung 0,68. Nah, 10 ini kita kalikan dulu dengan 0,68, sehingga hasilnya menjadi 6,8. Nah, untuk hasil akhir jadinya 70,5 ditambah 6,8 itu sama dengan 77,3, atau kita bulatkan menjadi 77. Nah, itu tadi adalah untuk menghitung median. Jadi median dari data tersebut adalah 77. Dan demikian tadi materi tentang median. Nah, selanjutnya adalah materi tentang modus. Nah, jadi modus adalah nilai yang paling sering muncul atau paling populer, atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, untuk modus itu disimbolkan dengan MO. Dan untuk mencari modus ada dua ketentuan juga. Nah, yang pertama yaitu mencari modus dalam data yang satuan. Yang kedua adalah mencari modus dalam data yang berkelompok. Nah, untuk mencari modus dalam data yang satuan, kita hanya tinggal melihat data mana nih yang paling sering muncul. Nah, sebagai contoh, kita bisa perhatikan data berikut. Nah, data ini untuk modusnya adalah 6. Kenapa 6? Karena 6 di sini itu muncul sebanyak 2 kali, sedangkan yang lainnya hanya 1 kali, sehingga modusnya adalah 6. Nah, dan perlu diketahui bahwa modus itu juga bisa lebih dari 1. Nah, baik, selanjutnya adalah menghitung modus dalam data yang berkelompok. Nah, berbeda dengan menghitung modus dalam data yang satuan, untuk menghitung modus dalam data ini kita harus gunakan rumus. Kenapa? Karena datanya jauh lebih banyak. Nah, untuk menghitung modus dalam data ini kita bisa gunakan rumus ini. Nah, rumus ini maksudnya modus sama dengan batas bawah kelas modus ditambah dengan panjang interval kelas modus buka kurung F1 dibagi F1 tambah 2. Nah, F1 di sini maksudnya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan F2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, sebagai contoh kita bisa perhatikan tabel berikut. Nah, tabel ini itu memuat data nilai dari 80 mahasiswa. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menentukan modus dari kelas intervalnya. Nah, untuk modus dari kelas intervalnya itu terletak di kelas interval yang ke-5. Mengapa yang ke-5? Karena di kelas interval yang ke-5 itu memiliki frekuensi terbanyak, yaitu 25. Dan selanjutnya baru kita tentukan untuk nilai batas bawah dari kelas modusnya. Nah, untuk kelas modus itu dari 71 sampai 78. Nah, jadinya kita lihat batas yang bawahnya, yaitu 71. 71 ini harus kita kurangi dengan 0,5, sehingga nilainya menjadi 70,5. Nah, selanjutnya kita tentukan untuk panjang kelas interval modusnya. Nah, karena untuk kelas modusnya itu dari 71 sampai 80, kita hitung dari 71 sampai 80 itu berjumlah 10, sehingga untuk panjang kelas interval modusnya adalah 10. Nah, selanjutnya kita tentukan untuk F1 dan F2-nya. Nah, jadi F1 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, jadi karena frekuensi kelas modusnya itu 25, kita kurangi dengan
frekuensi kelas sebelumnya yaitu 15 sehingga hasilnya 10. Kemudian untuk kita tentukan F2-nya. Nah, F2 ini merupakan selisih frekuensi kelas modul dengan kelas sesudahnya. Nah, frekuensi kelas modusnya kan 25. Kita kurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya yaitu 20 sehingga hasilnya 5. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus karena kita sudah ketahui semuanya. Nah, jadi modus sama dengan 70,5 ditambah 10 buka kurung 10 dibagi 10 ditambah 5. Nah, jadi untuk langkah awal yang harus kita kerjakan adalah menghitung yang di dalam kurung. Nah, jadi 10 dibagi dengan 10 tambah 5 yaitu 15. Jadi 10 dibagi 15 sama dengan 0,66. Nah, jadi untuk hasilnya 70,5 ditambah 10 buka kurung atau dikalikan dengan 0,66. Nah, kemudian kita kerjakan 10 dikali dengan 0,66 itu terlebih dahulu sehingga hasilnya menjadi 6,6. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu 70,5 ditambah 6,6 sama dengan 77,1 atau bisa kita bulatkan menjadi 77. Nah, jadi untuk modusnya adalah 77. Nah, demikian tadi materi tentang mean, median, dan juga modus. Nah, semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah dijelaskan dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai pengukuran nilai tengah yang berisikan mean atau kita bisa sebut rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan juga modus atau nilai yang sering muncul. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.